Audio Jungle. Ada juga polisi hebat lainnya yang terjun juga ke dunia pendidikan, dan ini menariknya adalah mendidik dengan berbahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Segera kita akan berbincang dengan polisi yang bertugas di Sumatera Utara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Newsline. Kita masih berbincang-bincang dengan polisi-polisi yang memberikan inspirasi, dan kali ini datang dari dunia pendidikan. Karena sudah hadir di sini ada Bribtu Julham Madimunte atau Pak Julham. Siap. Bertugas di Sumatera Utara. Siap. Tepatnya di mana, Pak? Di Satbinmas Polres Labuan Batu. Satbinmas itu apa ya, Pak ya? Apa yang dikerjakan sebetulnya? Untuk lebih dekat ke masyarakat, menggalang problem solving, menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Kok bisa sampai jadi mengajar? Jadi begini, kebetulan latar belakang saya itu adalah santri, yang mana saya dulu pernah mondok di pondok pesantren Rodotul Hasanah Medan. Oke. Makanya kemudian mengajarkan? Makanya dengan ilmu yang saya dapat dari pondok pesantren Rodotul Hasanah kemarin, jadi saya mengimplementasikan siap kepada pesantren Darus Solihin Labuan Batu. Jadi mengajar bahasa Arab. Siap. Lancar ya Pak berarti ya? Insya Allah. Gimana kalau kemudian Bapak memperkenalkan diri kepada pemirsa, menceritakan tentang Bapak, kesatuan dari mana asalnya dengan bahasa Arab. Bersedia ya Pak? Siap. Oke, kita kasih ke kameranya, silahkan. Ini dia. Taib, Ismi Julham Madimunte, kuntu mutakharijan min ma'hadid Rodotul Hasanah, wajitu ana min Labuhan Batu, Sumatera Asyamaliyah. Sukron. Sukron, oke. Artinya apa Pak? Baik. Saya cuma tahu Labuhan nama Batunya saya tadi. Julham Madimunte. Ya, saya itu lulusan dari Pondok Pesantren Rodotul Hasanah. Kemudian saya berasal dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dan sebetulnya Pak Julham ini sudah sempat viral ya. Ada banyak videonya juga ketika Bapak sedang mengajar. Dan memang juga menggunakan seragam juga ya, Pak Julham ya. Jadi sama nih visi misinya dengan Pak Medi. Saya tanya dulu, kenapa pakai seragam ngajarnya Pak? Kebetulan. Kalau Pak Medi tadi jelas, karena anak-anaknya di sana tuh anak-anak yang sudah lama liar lah tanda kutipnya gitu. Nah, kalau di pesantren kan santri-santri kan nurut-nurut semuanya Pak Julham. Insya Allah. Jadi kenapa tetap pakai seragam? Kebetulan saya di satuan Satbinmas, ya, yang mana Satbinmas itu harus berada di tengah-tengah masyarakat. Di saat saya jadwal ngajar, saya menggunakan baju dinas gitu. Oke, hanya pas mengajar ya Pak? Siap. Oke, jadi Bapak itu mengajar untuk tingkat yang mana saja bahasa Arabnya? Untuk kelas 1 MTS, kelas 3 MTS, dan kelas 2 aliyah. Berarti itu sama dengan kelas 1 SMP sampai SMA ya? Siap. Betul. Awalnya tiba-tiba kok ya bisa seorang polisi mengajarkan bahasa Arab, memang lulusan pesantren. Tapi kan kemudian bisa mengajar, itu ceritanya gimana Pak Julham? Ya, yang pertama itu panggilan hati memang, panggilan hati untuk mengajar. Yang kedua ingin membanggakan keluarga dan membanggakan institusi. Ya, jadi saya ambil keputusan untuk mengajar di Darus Solihin, mengajar bahasa Arab. Karena sayang gitu ilmu gitu kan yang kita ambil dari pondok dulu nggak kita manfaatin gitu, berbagi gitu pada santri-santriwati Pondok Pesantren Darus Solihin Labuan Batu. Apakah memang juga tidak terlalu banyak guru-guru berbahasa Arab, guru bahasa Arab di sana maksudnya? Guru bahasa Arab itu 50% bahasa Arab dan yang lain guru umum gitu. Yang mana tujuan saya juga ini mengajar ini untuk mendukung program Bapak Kapolri untuk menuju
polisi yang presisi. Oh, hebat sekali ini memang. Ini inspirasi-inspirasi yang didapatkan dari Pak Medi dan juga Pak Julham ini istilahnya polisi-polisi yang kerja nyata di daerah-daerah ya, karena betul-betul bisa menangkap apa yang menjadi masalah-masalah sosial di sekeliling mereka dan problem solvingnya seperti apa. Nah, ketika kemudian Bapak mengajar, apa reaksinya? Ini kan, ada polisi tetap pakai seragam mengajar bahasa Arab gitu. Gimana Pak Julham? Ya, pertama kali saya masuk ngajar di sekolah itu, ya awalnya santriwati itu ya heran aja gitu melihat saya kok baju dinas ini serius atau main-main atau gimana gitu ya. Begitu saya ngasih materi pelajaran bahasa Arab dan saya berbicara, bertanya kepada mereka menggunakan bahasa Arab itu, ya mereka akhirnya yakin dan ini menjadikan motivasi buat mereka gitu. Jadi santri itu bisa, santri itu mau kemana aja bisa gitu, bukan hanya sebatas jadi ustadz atau kiai. Jadi santri itu bisa jadi polisi, tentara gitu dan lain sebagainya. Dan dicontohkan oleh Pak Julham di sana. Nah, tapi awal mula canggung tidak Pak? Ketika masuk, memang Bapak ada lulusan pondok pesantren, tapi masuk kembali ke pondok pesantren dengan baju seragam gitu? Sebenarnya kalau canggungnya tidak, karena sebelumnya saya pernah dulu ngabdi, sebelum saya jadi polisi sempat juga ngajar setahun di Sumatera Barat, pesantren Nurul Ikhlas dulu. Oh, jadi jiwanya memang selalu mengajar ya sebetulnya ya. Nah, sekarang berarti berbagi waktunya bagaimana dengan jam dinas? Mengajarnya lebih banyak jangan-jangan dibandingkan berdinasnya. Jadi untuk kegiatan ngajar itu setiap hari memang ya, kecuali hari Jumat di saat liburnya pesantren gitu. Jadi satu hari itu saya menghabiskan waktu 2 jam. Mulai dari jam 10 sampai jam 12. Yang mana waktu saya ini atas izin pimpinan, yaitu Kapolres Labuhan Batu. Jadi memang atasan memang sangat mendukung, dan itu yang kemudian membuat karya-karya nyata ini menjadi punya manfaat oleh masyarakat sekitar ya. Nah, saya mau tanya kembali ke Pak Medi. Pak Medi, ini kan mengajar kan sebetulnya tidak ada di tupoksi Anda sebagai seorang polisi Babin Kamtibmas. Kenapa harus menjadi seorang polisi yang tidak biasa? Panggilan jiwanya seperti apa sih sebetulnya? Saya pernah mendengar, Mbak, pimpinan kami berbicara. Kalau kita memikirkan, kebetulan pimpinan ini Pak Sopon Hermanto, pimpinan kami juga, Dirbinmas. Beliau berkata, kalau kita memikirkan satu tahun ini memikirkan, tanamlah bibit. Kalau kita memikirkan 10 tahun ke depan, tanamlah pohon. Tapi kalau kita memikirkan untuk satu abad ke depan, maka didiklah manusia. Itu inspirasi. Iya, betul. Artinya apa, Mbak? Saya pengen, Mbak, di wilayah saya itu semuanya serba terbatas, Mbak. Sawah, empang, semua itu ada musim-musimnya, Mbak. Ya. Padahal itu dekat saja ya sebetulnya ya. Tapi saya pengen, Mbak, anak-anak yang saya didik ini menjadi pionir di desanya, Mbak. Mereka jadi anak-anak yang pintar, kembali lagi untuk membangun daerah tersebut. Untuk membangun desanya, Mbak. Dan harapannya bisa ya Pak, karena kan sudah ada yang lulus ya. Alhamdulillah, Mbak. Madrasah kemarin sudah ada yang kemudian lanjut ke tingkat lebih tinggi. Alhamdulillah, bahkan yang kuliah ada, Mbak. Wah, hebat, hebat. Dan itu adalah tadi ya, perjuangan dan buah-buah bibit-bibit tadi ya. Hebat. Nah, kalau Pak Julham, motivasinya lebih kemana? Ya memang sih cintanya adalah mengajar. Tapi kan itu berbeda jauh dengan tugas sebagai seorang polisi sebetulnya. Dan menjadi polisi yang biasa-biasa saja kan nggak apa-apa sebetulnya sesuai tupoksi. Kenapa harus melebih sampai harus mengajar? Capek kan Pak, pengen istirahat juga kan sebetulnya. Ya motivasi saya itu ya khairun nas anfa'hum linnas gitu. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi di satu sisi motivasi saya juga itu yaitu untuk menjadikan amal jarih buat saya, ya kan. Kemudian untuk meningkatkan citra Polri juga di depan masyarakat, bahwasanya polisi itu bukan hanya sebatas menangani perkara saja, tetapi hadir juga di masyarakat untuk
mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Dan itu dibuktikan. Siap. Katanya dengan istri juga tiap hari berbicara bahasa Arab. Siap, alhamdulillah. Di rumah juga saya sehari-hari bersama istri saya yang tercinta ya Mbak. Sering berbicara berbahasa Arab juga gitu. Kebetulan istri saya alumni dari Pondok Pesantren Rodotul Hasanah juga. Oh oke. Dan mengajar juga istri? Tidak. Tidak, oke. Nah tapi apa kemudian tanggapan dari atasan ataupun juga institusi Kepolisian Republik Indonesia dengan hati dari Pak Medi dan juga Pak Julham untuk dunia pendidikan ini? Pak Julham, apakah mungkin atasan tapi mendukung kan pasti ya? Kemudian apa yang diberikan ataupun apa yang mungkin ada petua atau mungkin diberikan jam tertentu? Saya diberikan waktu di saat ngajar aja gitu. Oh oke. Jadi diberikan waktu khusus gitu ya? Khusus. Oh oke, didukung penuh ya? Didukung penuh oleh pimpinan. Pak Medi? Sama Mbak. Pak Kapolres, Pak Kapolsek, semua pendukung demi kebaikan institusi Polri ini, dan juga apabila itu ada manfaat bagi masyarakat, Mbak. Para pimpinan selalu mendukung, Pak. Mendukung dari segala kebaikan, karena salah satu pimpinan juga mengatakan begini, Mbak. Jangan jadikan bajumu sebagai kehormatanmu. Tapi jadikanlah kehormatanmu itu sebagai bajumu. Wah, oke. Gitu. Dalam itu maknanya. Jadi ketika kita sudah berbaur dengan masyarakat, sudah bukan membawa kita pribadi lagi, Mbak. Iya. Tapi sudah membawa baju institusi Polri ini, Mbak. Okay. Jadi kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, di situ ada tanggung jawab yang begitu besar, Mbak. Okay. Institusi Polri ini, Mbak. Jadi kami, terutama rekan-rekan se-Indonesia, khususnya Babin Kapdimmas, Mbak. Ya, oke. Insya Allah, Mbak, kita akan menjaga amanah ini sesuai cita-cita pimpinan dan cita-cita institusi ini, Pak. Amin. Dan pastinya juga cita-cita seluruh anak-anak masyarakat Indonesia yang sekarang bisa punya 2 polisi hebat untuk bisa membantu mereka mencapai cita-citanya. Terima kasih banyak Pak Medi, terima kasih banyak Pak Julham. Salam untuk semua masyarakat di Serang dan juga salam untuk semua masyarakat di Sumatera Utara. Yang pasti harapannya masih banyak lagi para polisi-polisi hebat yang bisa memberikan inspirasi, yang kalau kali ini berbicara mengenai dunia pendidikan, semoga bisa menginspirasi juga anak-anak muda untuk bisa menjadi hebat bagi negara kita tercinta Indonesia.